Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bertemu dengan Ustadz Eri, meskipun bertemunya cuma suaranya saja, Ustadz Erinya nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa. Semoga anak-anak semua tetap semangat mengikuti pelajaran yang akan Ustadz sampaikan kali ini. Setelah minggu kemarin kita mata pelajaran akhlak tidak ada ya, karena kemarin kita zoom bersama-sama. Jadi untuk minggu ini Ustadz lanjutkan lagi mata pelajaran akhlaknya, yaitu kita akan membahas tentang adab-adab harian. Ya, ada yang sudah tahu adab-adab harian itu apa saja? Nah, ya banyak, ada adab makan, ada banyak lah ya, makan dan minum itu banyak. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai saja. Mari kita mulai pelajaran kali ini bersama Ustadz Eri, mata pelajaran akhlak, adab-adab harian, dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang belum minum, minum dulu. Minum, siapkan alat tulisnya, yang penting dicatat. Nah, sudah siap, ambil posisi terbaik kalian. Nah, yang nyaman seperti apa, jangan tiduran. Duduk, oke. Siap, bayangkan Ustadz Erinya di depannya kalian. Ya, oke, Ustadz lanjut ya. Adab-adab harian. Kita lihat. Bentar ya. Kok nggak mau gerak? Sebentar. Sebentar ya. Ini mungkin laptopnya capek ini. Nah, alhamdulillah sudah jadi. Ya, kita lanjut ya. Yang pertama yaitu adab adab apa? Adab makan dan minum ya. Ya, adab makan dan minum. Yang pertama itu makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Nah, sunahnya dengan 3 jari. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kita makan dengan tangan kanan dan sunahnya dengan 3 jari. Yaitu jari apa biasanya? Yang pakai jempol, telunjuk, dan jari manis ya biasanya ya. Nah, itu aja 3. Ini kenapa pakai tangan kanan? Karena itu katanya itu setan itu makanya tangan kiri. Jadi kita tidak boleh menyerupai setan. Pakai tangan kanan. Dan sebelum makan kita harus cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu, nanti sesudah makan juga cuci tangan lagi. Yang ketiga yaitu tidak berebut tempat duduk. Persilakan orang yang lebih tua untuk memilih tempat duduk terlebih dahulu. Duduklah dengan tenang dan sopan. Jadi ketika anak-anak semua itu makan dimanapun ya, misalnya dimakan di rumah makan misalnya, apa di rumah, ketika makan bersama dengan anggota keluarga yang lain, persilakan dulu orang yang lebih tua memilih tempat duduknya. Misalnya ayahnya dulu duduk, maunya ayahnya di mana. Setelah ayahnya duduk, ibunya, baru kalian juga duduk. Sesudah duduk dengan tenang dan sopan. Jangan wegik, wabah terus ya, tenang, sopan. Nah, itu adab yang ketiga ya, makan dan minum. Terus yang keempat, mulailah dengan membaca bismillah dan doa akan makan. Udah pada hafal belum doa akan makan? Nah, berarti sebelum makan kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lah, berdoa dulu. Sudah nih, kita udah duduk tenang, sudah berdoa, terus mengambil makanan yang paling dekat dan tidak mengambil dari arah tengah. Maksudnya kita mengambil makanan yang paling dekat dengan diri kita. Nah, terus makannya itu dari arah pinggirnya. Berarti dari misalnya piring, berarti silakan makan yang dari pinggirnya dulu, jangan tengahnya dulu dicomot. Wah, nanti berantakan dan itu tidak bagus.
Jadi makan dari pinggir dulu. Nah, makan yang paling dekat dengan kita. Nah, ini Rasulullah SAW juga bersabda, makanlah dari yang dekat denganmu. Nah, yang dekatnya, jangan yang di tengah terus makannya yang ambil yang jauh dulu. Nah, tidak boleh. Itu adalah adab makan dan minum 1 sampai 5. Nah, Ustaz lanjutkan lagi. Nah, yang keenam. Nah, ini Ustaz belum edit ya, masih kecil besar tulisannya. Besok insya Allah Ustaz edit. Mengunyah makanan dengan pelan. Lah, mengunyah makan dengan pelan. Ketika kalian semua sudah makan, kunyahlah dengan pelan. Usahakan tidak ada suara. Nyam nyam, jangan kayak gitu. Pelan. Nah, itu salah satu adab makan dan minum. Yang ketujuh, tidak meniup makanan atau minuman saat masih panas. Biarkan saja makanan dan minuman itu dingin dengan sendirinya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW melarang bernafas di dalam gelas atau minum isi gelas. Nah, ini jadi ketika kalian minum minuman yang panas, misalnya kopi, susu ya, itu tidak boleh ditiup. Tidak boleh. Itu karena dia yang bilang itu nanti menghilangkan barokahnya, itu juga tidak boleh. Jadi biarkan saja, biarkan dia dingin dengan sendirinya. Nah, nanti baru kita makan. Makanya misalnya kita mau makan, ketika minumannya panas, kita nyiapin dulu minumannya, biarkan dia dingin, kita mempersiapkan yang lain ya. Jadi tidak boleh ditiup. Yang kedelapan, tidak melakukan sesuatu yang membuat orang merasa jijik ketika makan. Maksudnya gimana? Ya, misalnya nih, ketika kita lagi makan bersama teman-temannya atau bersama orang lain, kita tidak melakukan hal-hal yang membuat orang itu jijik. Misalnya makannya berantakan, itu orangnya jadi jijik. Misalnya makan kok berantakan banget, terus makannya rame, kalau cara Jawanya itu ceplak, makannya bunyi nyam itu nggak boleh. Itu nanti orang lain bisa terganggu dan jijik. Terus misalnya nih ngupil, aduh lagi makan ngupil kentut, itu kan jijik, nggak boleh. Nah, itu usahakan tidak melakukan hal-hal yang demikian ya. Yang ke-9, tidak mencela makanan. Lah, kita kembali lagi, makanan yang kita makan adalah merupakan rezeki dari Allah. Jadi sebaiknya jika kita makan itu kita tidak mencela makanan, karena itu merupakan rezeki dari Allah. Jadi nggak kayak gini nih, makanan kok kayak gini, nggak enak ya. Waduh, tampilannya kok kayak gini, tidak bagus, kok ini kayak gini ya. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya mencela makanan. Itu sangat dilarang ya, mencela makanan, karena itu berarti kalian juga mencela rezeki dari Allah. Yang ke-10, jika lupa membaca doa mau makan, maka bacalah bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, ini adalah doa ketika kalian lupa membaca doa hendak makan di awal. Mungkin kalian lapar apa gimana, itu lupa ya, udah siapkan makanan, lupa berdoa, udah ditata langsung makan plok 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 plok. Udah mau habis atau udah di tengah-tengah baru ingat, astagfirullah, aku belum berdoa. Berarti silahkan baca dengan bacaan bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, dengan menyebut nama Allah dan di akhirnya, di awal dan di akhirnya maksudnya ya. Itu tadi adab makan dan minum. Udah tahu ya, insya Allah anak-anak Putra Harapan sudah tahu semuanya adab-adabnya kayak gimana. Nah, Ustaz lanjutkan. Nah, ini ada adab keseharian yang kedua, yaitu adab terhadap teman atau adab persaudaraan. Nah, gimana sih kalian berteman? Gimana sih kalian sama saudaranya, itu adabnya kayak gimana yang bagus? Nah, Ustadz akan jelaskan sedikit. Yang pertama, aku mengucapkan salam dan berjabat tangan saat bertemu. Jadi silakan, jika yang memang ikhwan ya sama ikhwan, berarti boleh berjabat tangan. Akhwat sama akhwat boleh berjabat tangan. Jika bertemu saudara atau teman di jalan, assalamualaikum. Nah, salam, boleh berjabat tangan. Itu yang pertama ya. Teman atau saudara, kenalan atau siapapun itu seperti itu. Yang kedua, aku menjenguk dan mendoakan kesembuhannya dan mendoakan saat dia bersin. Nah, kita sudah belajar bersama tentang adab-adab tetangga atau berteman, itu juga ada itu.
ketika temannya sakit, saudaranya sakit, kita menjenguk. Sudah menjenguk, kita mendoakan, dan mendoakan saat bersin. Hajim, alhamdulillah. Terus ya dikumuloh dan seterusnya, itu di kelas 2 sudah ada doa atau bacaan ketika mendengar orang bersin. Ya, yang ketiga, aku memenuhi undangannya. Nah, ini ada yang mengatakan adalah suatu kewajiban. Jika kita mendapat undangan dari teman, kita itu wajib untuk menghadirinya selama tidak ada halangan syar'i atau udzur syar'i, itu enggak ada. Jadi kita wajib untuk memenuhi undangannya. Jika nih ada misalnya ada ahi siapa, misalnya di situ ada ahi Reski mendapat undangan ulang tahun, kan nggak boleh ya, misalnya undangan makan bersama karena ibunya lagi ngadain syukuran atau gimana. Nah, itu ada undangan kepada ahi Ata. Lah, ahi Ata itu wajib untuk datang selama ahi Ata itu tidak ada halangan yang penting ya. Misalnya karena sakit atau apa, kan itu boleh, tapi kalau tidak ada itu wajib. Jadi untuk memenuhi undangan itu wajib. Tetangganya juga sama, tetangganya misalnya biasanya ya di kampung-kampung habis beli motor baru, wah syukuran, ada undangan nih untuk ahi Satya, ya ahi Satya wajib datang, itu karena untuk memenuhi undangan. Yang keempat, aku memberi nasihat kepadanya. Nah, ini jadi teman-teman, jika ada teman kalian yang sekiranya salah atau berbuat keliruan, silakan teman-teman itu menasehatinya. Misalnya ada teman yang misalnya iseng pensilnya temennya dipatahin, teman yang lain hendaknya itu menasehatinya, ya ahi jangan kayak gitu, jangan dipatahin, kasihan nanti dia tidak bisa menulis, misalnya seperti itu. Senantiasa menasehatinya. Nah, jadi berteman itu kayak gitu, saling menasehatinya. Si A salah, misalnya si Meira salah, si Misha menasehatinya. Si Misha salah, si Meira menasehatinya. Karena orang itu kan tempatnya khilaf ya, jadi memang kita membutuhkan orang lain untuk mengoreksi diri kita. Nah, seperti itu. Yang kelima, aku menolongnya saat dia membutuhkan dan mencegahnya saat dia berbuat jahat dan zalim. Jadi jika ada teman-teman kalian meminta tolong, maka kita harus menolongnya jika kita mampu. Menolong itu sederhana saja. Misalnya kayak tadi, ada Ukti Aisyah pensilnya patah, lah nggak punya pensil. Sedangkan Ukti Luna punya pensil 2. Nah, maka Ukti Luna silakan meminjamkan pensil yang satu kepada Ukti Aisyah. Nih, Ukti saya pinjamkan. Itu menolong, sama, itu sederhana. Terus mencegah saat dia berbuat jahat atau zolim. Nah, misalnya ini misalnya cowok ya, ganti misalnya ada ahi siapa, ahi Dipa, misalnya ada ahi Dipa mau berbuat jahat itu misalnya sederhana aja, misalnya mau menyembunyikan bukunya ahi Naufal karena iseng ya. Ahi Dipa misalnya mau menyembunyikan bukunya ahi Naufal, aku mau menyembunyikan bukunya ahi Naufal biar dia nyariin. Nah, ternyata di situ ada ahi Ihsan lihat. Nah, makanya terus ahi Ihsan memperingatinya atau mencegahnya, ahi Dipa jangan kayak gitu, kasihan, nggak boleh disembunyikan. Nah, itu berarti kita telah mencegahnya untuk berbuat jahat. Jadi berteman kayak gitu, saling mengingatkan, saling menasehati, dan saling menolong. Yang keenam, aku mendahulukan keperluannya daripada keperluan sendiri. Lah, ini maksudnya ketika kalian berteman satu dengan lain, itu hendaknya kita membantu temannya terlebih dahulu, baru keperluan kita itu dilaksanakan. Misalnya ada temannya misalnya ingin ditemenin membeli pensil di toko depan rumah misalnya, ya silahkan temani dulu, nanti baru kalian, padahal kalian misalnya mau menyiram tanaman nih, tapi misalnya ada ahi Nunu mau menyiram tanaman, terus ada ahi
Ahi Aska minta ditemenin beli pensil misalnya untuk belajar. Ya silakan Ahi Nunu mementingkan temannya dulu. Ya yuk tak antarin dulu. Nah, aku menyiram tanamannya nanti saja. Nah, Ahi Nunu harus kayak gitu, ya. Itu artinya kalian itu bertemannya udah berteman yang baik. Nah, coba lanjut lagi, ada apa enggak? Nah, ada banyak ternyata. Yang ketujuh, aku tidak mencela, mengejek, menghina, memusuhi teman. Nah, jadi kalian itu dalam berteman tidak boleh mencela, mengejek, atau menghina dan memusuhi teman. Itu nggak boleh. Nah, Ustadz harap semua anak-anak di Putra Harapan khususnya kelas 3 semuanya itu akur, rukun ya, nggak usah mencela. Misalnya kamu tulisannya jelek loh. Nah itu nggak boleh, itu sama juga mencela, menghina kan, nggak boleh. Kamu tulisannya jelek, aku tulisannya bagus, wajah tulisanku kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Misalnya lagi, kamu kok rambutnya kayak gitu lucu, itu apalagi, itu nggak boleh. Kalau dengar Ustadz dengar kayak gitu, Ustadz uwel aja ya. nggak boleh lah, intinya kita nggak boleh menghina teman. Karena apa? Bagaimanapun teman kita, mereka adalah sama-sama seperti kita, seorang manusia yang diciptakan Allah, maka hendaknya kita selalu menghormati dan juga selalu menjaga hatinya. Artinya tidak mencela, mengejek, menghina, atau memusuhi. Yang kedelapan apa itu? Aku tidak iri, dengki, sombong pada teman. Nah, berarti kalian itu tidak boleh iri sama teman sendiri. Kok iri? Misalnya si A tasnya baru, misalnya si Dira tasnya baru, si Dinar lihat, terus iri, Dira kok tasnya baru ya, wah nanti aku tasnya orek-orek aja lah. Ya nggak boleh, itu namanya iri. Itu juga benci. Terus sombong juga, sombong lah, dirinya juga tidak boleh. Ketika dia punya tas baru misalnya, tasku baru nih, keren, mahal, emangnya punya kamu tasnya jelek. Nggak boleh kayak gitu. Misalnya lagi, aku sih udah pinter ini, aku sih udah hafal ini, kamu mah hafal ini aja nggak bisa, misalnya kayak gitu. Nggak boleh, itu juga sombong ya, tidak boleh. Yang kesembilan, aku tidak membohongi dan mencurigai teman. Nah, sama, tidak berbohong kepada teman atau mencurigai. Misalnya ada pensilnya Ahirayan hilang. Nah, terus dicariin sama Ahi Wildan ya, pensilnya Ahirayan hilang. Terus Ahirayan mencurigai Ahi Wildan. Ini kayaknya kemarin di kelas ini tinggal Ahi Wildan loh, pensilku hilang, kayaknya Ahi Wildan ini yang mencuri. Nah, itu namanya mencurigai, tidak boleh. Tidak boleh. Jika memang dia mengira Ahi Wildan, silahkan tanyakan baik-baik. Ya Ahi, apakah kamu melihat pensilku? Nah, dan Ahi Wildan itu juga bertugas tidak membohongi Ahirayan. Jika dia tahu, katakan tahu. Jika tidak, katakan tidak. Oh ya Ahi, aku tahu kemarin kayaknya jatuh di mejanya sana. Misalnya Ahi Wildan jawabnya kayak gitu. Tidak boleh membohongi. Enggak. Tidak boleh membohongi teman ya. Jadi jujur aja, katakan apa yang memang kamu ketahui ya. Itu yang ke-9. Yang ke-10, aku meminta maaf bila aku bersalah dan memaafkan teman yang meminta maaf. Nah, yang ke-10 itu, jika teman kita berteman itu hendaknya saling maaf dan memaafkan. Jadi jika kita salah, kita tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, kita harus meminta maaf. Misalnya ada Ahi Dila salahnya misalnya nggak sengaja mencoret bukunya Ahi Jasmine. Ya Ukti Dila langsung aja ke Ukti Jasmine. Ukti, aku minta maaf, aku telah mencoret bukumu secara tidak sengaja. Nah, seperti itu, tidak malu dan tidak takut untuk meminta maaf. Dan Ukti Jasmine juga harus memaafkan. Oh iya, nggak apa-apa Ukti, nggak apa-apa, kalau memang itu tidak sengaja, aku memaafkanmu. Nah, seperti itu pertemanannya asik itu, kalau kayak gitu ya. Terus 11, aku menjaga rahasia teman. Nah, jika kalian dipercaya untuk menjaga sebuah rahasianya teman, silakan jaga rahasia itu, tidak boleh kasih tahu orang lain. Misalnya
Misalnya Ahi Bima punya rahasia, terus diceritakan ke Ahi Dasan. Ahi Dasan, aku sebenarnya punya rahasia loh. Misalnya ini sih misalnya, aku kalau di rumah sukanya main game terus misalnya. Terus Ahi Dasan ya udah diem aja. Oh iya, ya Ahi tapi jangan kebanyakan main game misalnya. Cukup aja gitu, ya. Ahi Dasan tidak menyebarkan malah, kalau Ahi Dasan itu tidak baik malah kayak gini. Teman-teman, Ahi Bima tuh di rumah main game terus nih. Misalnya kayak itu berarti tidak bisa menjaga rahasia. Jadi ketika kita dipercaya untuk menjaga sebuah rahasia, silakan jaga rahasia teman itu dengan sebaik-baiknya. Ya, itu yang ke 11. Yang ke-12, tidak berlebihan mencintai dan menyayangi teman. Artinya, sesuatu yang tidak berlebihan kan tidak bagus, termasuk juga mencintai teman atau menyayangi teman. Jika kalian menyayangi teman, ya sayangilah dengan sekadarnya saja, tidak perlu terlaluan. Misalnya karena udah kemana-mana bareng, jadi kalau misalnya temannya pergi kemana gitu nangis, aduh si itu pergi berlibur ke situ aku sendirian, aduh gimana ini, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi silakan sayangi teman seperlunya secukupnya, tidak boleh berlebihan. Yang ke-13, aku menerima kekurangan teman. Nah, sudah selayaknya ya dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita berteman atau bersaudara atau bertetangga, kita hendaknya menerima kekurangan teman kita. Jadi misalnya teman kita punya kekurangan, misalnya dia kurang tinggi misalnya gitu aja lah ya, kurang tinggi ya kita yang lebih tinggi tidak menghinanya. Aku tak nggak mau berteman dia lah, dia pendek misalnya kayak gitu, nggak boleh. Aku nggak berteman sama dia lah, dia mah gemuk, nggak boleh. Itu berarti dia tidak boleh tidak boleh seperti itu. Harusnya dalam berteman itu senantiasa menerima kekurangan temannya. Yang pendek menerima yang tinggi menerima yang pendek, gitu juga yang lain. Yang belum bisa berhitung menerima yang sudah bisa juga menerima temannya yang belum bisa berhitung. Malah kalau bisa saling bantu membantu. Nah, kayak gitu. Yang ke-14, aku menjaga kerukunan dengan teman. Nah, ini jika kalian berteman, kalian senantiasa menjaga kerukunan dengan teman, tidak boleh saling bermusuhan. Selalu akur, ya main-main bersama, tidak pilih-pilih teman. Itu merupakan sebuah akhlak yang baik ya untuk kalian semua. Nah, Ustadz lanjutkan. Nah, adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu sebenarnya Ustadz telah sampaikan pada setiap hari ya. Setiap hari udah hampir Ustadz sampaikan. Gak bosen Ustadz. Nah, Ustadz lanjutkan lagi. Jadi memang Ustadz rapel ya, karena ini memang banyak. Jadi Ustadz memang gabungkan karena kemarin kita tidak ada itu ya, tidak ada apa namanya, tidak ada akhlak, jadi Ustadz gabung aja. Yang pertama, adat menuntut ilmu itu aku berniat ikhlas. Nah, semua yang kita lakukan harus diniatkan dengan ikhlas. Termasuk jika kita menuntut ilmu, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku belajar agar ilmu itu bermanfaat bagi diriku dan orang lain. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan juga dengan penuh semangat agar ilmu yang didapat itu bermanfaat untuk kalian dan juga orang lain. Nah, misalnya kayak gimana sih kok bermanfaat dengan orang lain? Misalnya kalian udah belajar nih sungguh-sungguh di sekolah, ternyata kalian punya pengetahuan mengenai cara mencangkok. Nah, kemudian kalian memberitahu nih kepada tetangga, Pak, yuk kita mencangkok aja. Nah, supaya nanti bisa dijual hasil cangkokannya. Itu juga bermanfaat juga orang lain, ya. Yang ketiga, aku membiasakan diri menghadiri majelis ilmu, bersegera dalam menghadirinya dan mengulang pelajaran sedikit demi sedikit. Berarti ini kalau majelis ilmu kita apa? Ya berarti kita di kelas kan, berarti kita membiasakan diri selalu hadir berangkat ke sekolah. Misalnya nanti ketika sekolahnya sudah buka, dan juga bersegera dalam menghadirinya, artinya tidak telat. Nah, berarti sebelum jam 7 sudah di sekolahan. Setelah itu kita mengulang-ulang pelajarannya sedikit demi sedikit. Ya, seperti itu. Yang keempat, aku selalu menghormati dan memuliakan guruku. Nah, ini yang terpenting. Kalian di sekolah
hendaknya selalu menghormati ustadz dan ustazahnya dan juga memuliakan gurunya. Meskipun sama ustadz kadang pada bercanda, ya nggak apa-apa, ustadz juga ikhlas, ustadz juga tidak apa-apa kalian bercanda sama ustadz, tapi ingat bercandanya juga ada batasnya. Nggak apa-apa, ustadz memang sukanya bercanda nggak apa-apa ya, tapi sama ustadz yang lainnya jangan, bukan ustadz yang lain nggak suka bercanda bagaimana kan ya. Nah, yang kelima, aku beramal sesuai ilmu yang aku pelajari. Nah, beramal ini artinya begini. Jika kalian memahami suatu ilmu, misalnya kalian sudah paham perkalian, silakan kalian beramal. Tularkan ilmu yang kalian pelajari kepada adiknya, kepada tetangganya, kepada temannya. Aku sudah perkalian loh, bisa perkalian kayak gini. Aku mengamalkannya ke kamu, ke adekku. Yuk dek, dipelajarin yuk perkalian. Nah, itu berarti telah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari ya. Yang keenam, aku duduk di hadapan guruku dengan sopan. Ya, itu tadi udah pasti ya, kalau ada ustazahnya udah duduk yang tenang, yang sopan. Aku bertanya kepada guruku dengan sopan. Nah, bertanya juga dengan sopan. Jangan langsung, "Tat, itu siapa? Lah, kok kayak gue?" Wah, ya nggak boleh. Sopan satunya gimana? Tunjuk tangan, set. Ustaznya mempersilahkan. "Oke, silakan Uhti Naila bertanya." Nah, baru Uhti Naila menyebutkan, "Tat, tolong jelaskan apa artinya idhum bihunah misalnya." Nah, silakan berarti bertanyanya dengan sopan. Yang ke-8, aku mendengarkan ucapan guru dan tidak memotong pembicaraannya. Jadi ketika guru, yaitu ustadz atau ustazah sedang menjelaskan pembelajaran, kalian tidak memotong pembicaraannya, artinya tidak menyela ya. Jadi kalian, kalau ustadz ustazah sedang menjelaskan, silakan kalian dengarkan diam. Ketika sudah selesai, nanti ustadz atau ustazahnya mempersilahkan kalian untuk bertanya, baru silakan kalian bertanya, baru kalian silakan bernyanyi, misalnya disuruh nyanyi, nah sesuai dengan perintah gurunya. Yang ke-9, aku tidak bersikap dan berbicara lancang kepadanya. Lah, lancang itu apa sih, Tat? Lancang itu cara mudahnya saru. Wah, orang berbicara saru berarti berbicara harus sopan, sikapnya juga yang tidak saru, sopan sama ustaz-ustaznya gitu. Nah, 10, aku meniru akhlaknya. Lah, ustaz-ustaznya di sekolah silakan kalian tiru. Oh, ustaznya itu kayak gini. Silakan, jika yang baik silakan kalian tiru. Yang 11, aku mengucapkan salam ketika masuk kelas. Nah, itu sudah pasti anak Putra Harapan sudah tahu. Ketika masuk kelas selalu didahului dengan salam, "Assalamualaikum," baru masuk. Ya, selesai. Oke, hari ini Ustadz sampaikan beberapa tadi ya pembahasan kita mengenai akhlak. Silakan nanti Ustadz kirim bentuk PDF-nya ya. Nanti kalian bisa lihat, baca lagi. Karena memang Ustadz ini lagi dipadatkan ya. Kemarin kita tidak ada akhlak, jadi minggu ini akhlaknya cukup banyak. Silakan bisa ditonton videonya di YouTube. Jangan lupa untuk terus belajar. Ustadz cukupkan. Apabila Ustadz ada salah-salah kata, Ustadz mohon maaf. Dan jangan lupa klik like, share, dan komen lah. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman yang lain. Oke, terima kasih. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.